Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya bertempat di gedung Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Prof. Megi. Beliau adalah profesor di bidang biokimia. Nah, hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan apa yang akan diwawancarakan kepada Ibu Prof. Megi ini, terutama berhubungan dengan masalah lingkungan, di mana masalah lingkungan di semua kota di dunia ini adalah sampah. Namun demikian, sampah ini kalau dikelola dengan benar, menggunakan BSF sehingga menghasilkan maggot, dan ini juga sangat berkaitan dengan program studi yang ada di IBIK ini, yaitu biokewirausahaan. Nah, oleh karena itu maka kita simak yang sangat penting dan berharga ini. Prof, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dr. AA. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk sharing mengenai larva atau maggot dari BSF, Black Soldier Fly, lalat hitam, yang sekarang sedang kekinian. Betul, Prof. Nah, memang awalnya saya diperkenalkan oleh Prof. Agus Pakpahan, Prof. Nah, menurut Prof. Agus Pakpahan, nampaknya yang berhubungan dengan kekinian di mana nilai dari BSF ini memiliki nilai tambah tinggi itu hasil penelitian dari Prof. Megi. Sebenarnya bukan saya saja, tentu saja saya hanya meneliti sedikit saja. Kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak publikasi mengenai riset-riset BSF dalam macam-macam bidang, termasuk menganalisis dalam hal ini kimiawi, dari nutrisinya, dan banyak aspek lain. Jadi saya ini sebenarnya ikut-ikutan. Jadi karena sebenarnya Prof. Agus Pakpahan adalah yang salah satu perintis untuk riset BSF di Indonesia. Tapi ternyata kalau kita buka publikasinya, sudah banyak publikasi baik dari researcher Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi kita kemarin melihat bahwa produksi BSF ini itu sudah mendunia sebenarnya. Mendunia ya, Prof. Nah, mendunia. Ini Prof, kalau BSF ini apakah kualitasnya dipengaruhi oleh sumber makanan dia? Apakah itu kalau misalnya yang sumber makanannya tertentu, katakanlah dari limbah sawit, itu lebih baik, atau sama saja sebetulnya dari kandungan yang Prof teliti? Nah, sebenarnya yang ini memang kebetulan aspek yang saya dan tim anak-anak meneliti itu lebih kepada bioaktif dari protein yang ada di BSF. Jadi protein BSF itu, jadi kami meneliti proteinnya diekstrak lalu dipotong-potong dengan enzim, jadinya peptida bioaktif. Ternyata juga bisa mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, jadi menahan radikal. Nah, tetapi memang pengaruh makanan terhadap komposisi nutrisi dan nutrien dari BSF itu bukan tim kami memang yang meneliti, tapi mungkin pada prinsipnya begini. Jadi tentu saja komposisi nutrisi dari makanan biasanya tentu mempengaruhi kandungan yang ada di dalam BSF itu. Tapi memang kita juga tidak bisa berharap bedanya itu banyak sekali, karena tiap-tiap makhluk hidup itu punya sistem pencernaan, sistem enzim, sistem biosintesis,
sistem metabolisme yang tertentu. Jadi sekian banyak protein yang masuk, dia akan mengubahnya menjadi asam amino. Sebagian disintesis jadi protein, sebagian disintesis jadi yang lain-lain. Itu sebenarnya sudah inherit dari sudah diturunkan pada makhluk hidup tersebut. Tapi misalnya saja belakangan ini ayam, telur ayam. Kita ingin dia mengandung omega 3 lebih banyak. Memang di dalam pakannya itu diberikan pakan yang komposisi prekursor dari omega 3 itu lebih banyak. Memang ada keberhasilan meningkatkan. Tapi memang kita tidak bisa mengharapkan sampai terlalu drastis gitu. Saya sendiri curious karena mengenai hal ini karena memang dan saya belum lihat banyak datanya mengenai hal itu. Mereka sedang meneliti, jadi mereka ingin coba misalnya kalau dikasih makan sampah herbal, kalau dikasih makan sampah sawit. Bayangkan saya kalau sampah sawit larinya nanti akan asam lemak yang dihasilkan. Jadi asam lemak yang merupakan bagian dari lemak. Jadi kelihatannya lipida, mungkin asam lemak yang maaf ya. Asam lemak yang polyunsaturated menjadi lebih banyak. Bayangan saya begitu, tapi saya belum lihat datanya sendiri ya. Baik, Prof. Jadi gitu. Akhir-akhir ini sering juga dikatakan bahwa maggot ini bisa menjadi bahan baku untuk minyak goreng, Prof. Gimana, Prof? Begini, saya punya data di sini memang saya lebih banyak ke proteinnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya proteinnya tinggi, Prof. Proteinnya hampir 40%. 40%. 35% minimum ya. Lalu crude fatnya itu juga sekitar 29%. Jadi banyak tinggi sebenarnya. Jadi ini punya potensi untuk menjadi sumber minyak. Sumber minyak. Dan berprotein yang tinggi ya, Prof. Proteinnya sekitar 35%, crude fatnya sekitar 29,8 jadi 30%. Prof. Nah, jadi di sini di antara asam lemak yang jadi mereka sudah meneliti juga asam lemak jenis-jenis asam lemak. Jadi maggot ini lemaknya itu kaya dengan asam laurat. Jadi itu yang seperti yang ada di minyak kelapa sebenarnya. Iya, betul, Prof. Dan juga asam palmitat dan asam oleat. Asam oleat itu yang tidak jenuh. Jadi it's a good fatty acid. Iya. Kalau begitu ini kayak vitamin kemudian protein bisa mengentaskan stunting nih, Prof ya. Ya, itu yang salah satu mahasiswa saya. Belakangan ini saja kami sedang mencoba publikasi untuk itu. Prof. Nah, jadi proteinnya diekstrak, kemudian dianalisis daya cerna. Nah, ketika dilakukan tentu saja studinya masih in vitro, jadi masih pada tabung reaksi. Jadi kalau ditambahkan enzim-enzim pencernaan dari luar, itu daya cernanya sebenarnya tidak kalah dengan whey protein, jadi protein sisa susu. Jadi kami optimis bahwa tepung ekstrak protein ini bagus untuk masalah stunting. Nah, tinggal memikirkan bahwa dia makan sampah dan sebagainya, mungkin itu. Baik, Prof. Mungkin itu yang tapi ini sangat penting nih, Prof, karena bisa jadi ini sebagai sumber informasi buat yang berhubungan dengan obat-obatan, pabrik obat, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah dari maggot ini. IBIK sendiri, Prof, kemarin kerjasama dengan kelompok MBR ini. Ada MBR itu Mutiara Bogoraya. Mereka mengolah sampah di lingkungannya. Itu setiap hari itu 1,1 ton. Dan dari 1,1 ton ini yang jadi sampah organiknya hanya 600. Nah, itu tiap hari pakai maggot BSF-nya. Dan memang karena cuman sedikit, memang hasilnya juga tidak banyak gitu ya. Tapi ini sudah menjadi bahan pakan, baik lelenya, pakan nilanya di situ, Prof. Kemudian ada burung puyuh, Prof. Ada
ayam juga. Dan ternyata waktu saya beli, ayamnya itu memang beda. Kemudian mereka juga tidak berani memberikan banyak maggot ke puyuh, karena ternyata telurnya lebih besar gitu. Karena banyak juga yang mati karena dia nggak bisa keluar itu, Prof. Sehingga dikurangi. Nah itu, Prof. Nampaknya mungkin data-data penelitian Prof untuk itu sebetulnya bisa dikembangkan lagi, Prof. Nah, bagaimana, Prof, menurut Prof? Saya rasa prospeknya sangat bagus ya. Iya, Prof. Saya melihat, saya punya data bahwa sebentar ya. Iya, Prof. Dikatakan Black Soldier Fly Market. Ya. Itu pertumbuhannya CAGR-nya itu sekitar 30,5%. 30,5% selama berapa tahun, Prof? Antara 20 di sini estimasi dari tahun 2022 sampai katakanlah dalam 10 tahun itu diperkirakan di perkiraannya itu sudah bisa mencapai sebentar ya. Iya, Prof. Sekitar 4 miliar US dollar. Jadi karena ini diproduksi bukan hanya di Indonesia, tapi di Spanyol, di Prancis itu sudah berkembang di negara-negara Asia, Malaysia, India, Filipina. Mereka sudah berkembang, perusahaan-perusahaan yang sangat serius menangani produksi maggot ini, Prof. Ini sangat berguna nih, Prof, informasinya. Jadi ini yang data yang saya dapat. Nah, saya kira tidak mengherankan karena kita tahu bahwa maggot itu hidupnya lifespan-nya itu antara 5 sampai 8 hari. Dan dia bisa bertelur antara 500 sampai 900 dalam 4 hari. Itu anak-anak maggot ini yang nanti akan berkembang jadi dewasa. Dan ini yang nanti kita manfaatkan. Ini, Prof, sangat sangat penting. Cepat perkembangannya. Kalau begitu, Prof, ini memang dalam masa kini ini adalah era di mana environment sustainability growth. Jadi memang teknologi yang sangat ramah lingkungan nih. BASF ini gimana, Prof? Prospek ke depan. Saya setuju akan sangat bagus, terutama dalam kaitan untuk karena kita tahu dia makannya dari sampah gitu kan. Dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saat ini tidak ada keraguan sedikit pun untuk menggunakannya sebagai pakan yang istimewa. Iya, Prof. Dan dari riset-riset termasuk yang kami lakukan sendiri, misalnya proteinnya dihidrolisis oleh enzim jadinya bahan antioksidan. Maaf ya. Itu terbuka kemungkinan untuk menjadikan produk-produk medical, produk kesehatan ya, Prof. Jadi itu terbuka kemungkinan untuk itu. Prof, saya pernah ingat dari Prof bahwa ada enzim dari maggot ini yang bisa mencegah stroke, kemudian yang hilang ingatan itu penyakit apa, Bu? Yang Muhammad Ali itu Parkinson gitu. Gimana, Prof? Yang kami teliti memang di dalam tubuh maggot sama seperti halnya tubuh makhluk hidup. Untuk berkembang mereka perlu enzim. Tetapi enzim-enzim maggot itu memang kami sudah mengekstrak, kami sudah analisis. Di antaranya ada enzim pemecah fibrin. Jadi fibrinolitik enzim itu gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, jadi itu kami rasa sangat potensial. Memang riset kami baru awal, artinya kita bisa melihat bahwa molekul fibrinogen itu dipecahkan oleh enzim ini. Jadi dia bisa memecahkan ini. Tapi kalau untuk sampai jadi obat kolesterol dong ya, Prof? Sebenarnya lebih kepada melancarkan peredaran darah. Karena fibrin itu kalau dia menggumpal di dalam pembuluh darah, dia akan menghambat aliran darah, menghambat pemberian oksigen ke otak begitu ya. Ke otak. Iya, Prof. Jadi sebenarnya mungkin potensinya dikaitkan dengan stroke. Siap, Prof. Iya. Baik. Jadi kira-kira begitu. Aduh, terima kasih nih, Prof.
informasinya yang sangat berharga. Ada closing statement, Prof? Saya kira ketika ketika kami mulai meneliti ini, kami tidak menyangka bahwa di dunia luar sana ternyata ini tuh sedang kekinian, jadi produksi. Jadi bahkan saya pernah buka di informasi alat untuk mengurai maggot sedemikian rupa sehingga nanti keluarnya 3 larvanya, begitu sampahnya dimasukkan, keluarnya 3 larva. Baik, Prof. Ini sangat mengesankan. Itu siap, Prof. Aduh, terima kasih nih, Prof, atas waktunya, Prof, ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari kita ini melakukan perubahan-perubahan di mana sampah itu bukan masalah, tapi sampah bisa menjadi big business, dan juga bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, mari kita teruskan gerakan-gerakan untuk menilai tambah dari maggot ini menjadi produk-produk kesehatan yang sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.